Langit Karangsari menghitam lebih cepat dari biasanya. Hujan belum turun, tapi hawa dingin menusuk seperti peringatan. Di ujung jalan desa yang berlumpur dan becek, rumah Mbak Encar tampak semakin menyeramkan. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan halaman dipenuhi semak liar setinggi lutut. Mbak Encar duduk bersila di dalam rumah, diterangi lampu teplok tua yang temaram. Di hadapannya terbuka sebuah kitab usang bertuliskan huruf Jawa kuno dan Latin bercampur aksara asing. Tangan tuanya mengguratkan sesuatu di atas tanah dengan kunyit hitam. Mulutnya bergumam lirih, "Nyowo sing ditindes, bakal embales. Ora saiki, sesuk. Nanging mesti teka. Nyawa yang ditindas akan membalas. Bukan hari ini, tapi suatu saat pasti datang." Sementara itu, di luar rumah, suara bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Dialog warga di warung Bu Sarti. "Aku lihat kemarin malam, ada asap hitam keluar dari atap rumah Mbak Encar. Bau kemenyan campur belerang. Kayak bau kuburan," ujar Bu Sarti. "Aku dengar suara perempuan nangis dari dalam rumahnya. Padahal dia tinggal sendirian. Timpal Pak Rono, jangan-jangan dia manggil gawean lagi. Ada kabar katanya si Darto dari kampung seberang meninggal mendadak gara-gara santet." Jawab Bu Jum. Di malam ketiga sebelum kematiannya, seekor ayam jago milik tetangga ditemukan mati tergantung di pagar bambu dekat rumah Mbah Encar. Darahnya menetes ke tanah membentuk pola aneh. Tak ada yang berani menyentuh. Tak ada yang berani bertanya. Tapi di dalam rumah, Mbah Encar justru terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia hanya menatap lilin kecil yang menyala di depan sesajen. Suaranya lirih, seolah berbicara dengan entitas tak kasat mata. "Aku wis siap. Nek wektu wis teka, nyawaku tak serahke. Nanging aku ora bakal lunga sadurunge bebener kuwi metu. Aku sudah siap. Kalau waktunya sudah datang, nyawaku akan kuserahkan. Tapi aku tidak akan pergi sebelum kebenaran itu muncul." Keesokan harinya, Mbak Encar berjalan pelan menuju masjid, hal yang tak pernah ia lakukan selama belasan tahun. Warga melongo, tapi tak ada yang berani menyapa. Ia hanya berdiri di depan pagar masjid, menatap menara sebentar, lalu pulang dengan langkah gontai. Di hari berikutnya, langit benar-benar gelap. Petir menyambar tanpa hujan. Seekor kucing hitam menggigit ekornya sendiri di depan rumah Pak Lurah. Ibu-ibu menyiramkan air doa ke depan pintu. Anak-anak dilarang keluar maghrib, dan malam itulah Mbak Encar menghilang dari dunia ini, bukan dengan tenang, tapi dengan luka yang tak pernah bisa dilihat manusia biasa. Sebuah kematian yang mengundang teror dari balik kain kafan. Kita masuk ke cerita utama. Hari itu, langit Karangsari tampak lebih kelabu dari biasanya. Matahari enggan menampakkan diri, tersembunyi di balik gumpalan awan tebal yang menggantung rendah, seperti menyimpan beban rahasia. Embun pagi tak pernah menguap, seolah waktu sendiri enggan bergerak. Dari kejauhan, terlihat rumah paling ujung desa yang dikenal warga sebagai rumah Mbak Encar, dukun tua yang lebih banyak disebut dalam bisik-bisik ketakutan daripada dalam doa. Tak seorang pun benar-benar akrab dengannya. Ia hidup dalam kesendirian, dikelilingi aura kelam, dan legenda buruk tentang ilmu hitam yang diwarisi dari garis keturunannya. 3 hari terakhir,
Tak ada yang melihat Mbak Encar keluar rumah. Bahkan suara gamelan kecil yang biasa terdengar dari dalam rumahnya pun menghilang. Namun pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Burung-burung tak berkicau. Ayam tak berkokok. Seekor anjing milik Pak Dul menggonggong tanpa henti, mengarah ke rumah Mbah Encar. Dan angin seakan membawa bisikan. Pak Dul, lelaki setengah baya bertubuh, kekar dan berjiwa penasaran, akhirnya memberanikan diri mendekati rumah itu. Langkahnya berat. Bukan karena lumpur jalanan yang menahan sepatu botnya, tapi karena firasat buruk yang menindih dadanya. Saat ia tiba di depan pintu rumah Mbak Encar, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Dingin yang bukan karena cuaca, tapi seperti menyerap hangat dari tulang. Ia mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Mbah Encar." "Ini Dul," ujar Pak Dul, ragu, sunyi. Angin tiba-tiba berhenti. Jangkrik pun tak bersuara. Ia mendorong pintu. Terbuka dengan derit pelan, menciptakan gema aneh yang seperti bukan hanya berasal dari dalam rumah, tapi dari bawah tanah. "La ilaha illallah," teriak Pak Dul. Di dalam, aroma busuk langsung menghantam hidung. Bukan sekadar bau mayat, tapi ada campuran bau amis, belerang, dan wangi melati busuk. Di tengah ruangan, tubuh Mbak Encar tergeletak di atas tikar pandan yang basah oleh air hitam pekat. Matanya melotot menatap langit-langit. Mulutnya terbuka seolah berteriak untuk terakhir kalinya. Lidahnya biru. Kain sarungnya terangkat setengah. Di samping tubuhnya, tergeletak sebuah kantong rajut berisi tulang ayam dan rambut manusia. Tak lama, suara teriakan Pak Dul mengundang warga berdatangan. Pak Lurah, Bu Sarti, dan beberapa warga laki-laki masuk tergesa-gesa ke rumah yang sudah seperti neraka kecil itu. "Astagfirullah, busuknya luar biasa. Baru 3 hari, tapi mayatnya kayak udah seminggu," ujar Pak Lurah. "Waktu dimandikan tadi pagi. Kulitnya udah mulai mengelupas. Tapi yang paling aneh, kita nggak sempat niket tali pocongnya," ujar Bu Sarti, menutup hidung. Gemetar. "Loh, kok bisa?" tanya Pak Rono. "Yang mandiin cuma saya sama Pak Surya. Yang lain kabur. Kami panik. Jenazahnya berat sekali. Tangannya kaku, dan kami lupa. Kami lupa ngiket kepala dan kakinya," ujar Bu Sarti. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Lurah. Pemakaman berlangsung sore hari. Awan menggulung pekat, angin kencang menyapu permukaan tanah. Liang lahat seolah menolak dibuka. Beberapa kali cangkul pemuda desa memantul seperti menghantam batu, meski tanahnya gembur. Doa-doa dibaca cepat, tanpa yasinan. Tak ada warga yang berani berdiri dekat, makam lebih dari 5 menit. Saat jenazah diturunkan, udara mendadak hening. Tak ada angin. Bahkan suara daun pun berhenti bergesek. Lalu, saat tali pengikat jenazah dibiarkan tergelung begitu saja tanpa diikatkan, satu hembusan angin dingin lewat, membawa suara lirih seperti gumaman. "Kowe durung rampung. Kau belum selesai." Malam itu, jam 2.33 pagi, Pak Dul terbangun karena suara ketukan lembut 3 kali di jendela. Tok tok tok. Ia membuka mata perlahan. Sunyi.
Angin tidak berhembus. Ia bangkit dan berjalan menuju jendela, lalu menarik tirai dengan tangan gemetar. Kosong, tapi di bawah jendela ada bekas tanah basah, dengan jejak kaki melingkar seperti meloncat dari satu titik ke titik lain. Arahnya menuju ke pohon nangka tua di ujung jalan. Pohon itu dulu sering dipakai Mbak Encar duduk sore hari sambil membakar menyan. Tiba-tiba, lampu kamar Pak Dul padam. Dalam gelap, terdengar suara serak lirih. Ojo dilaleke, jangan dilupakan, kematian biasanya membawa ketenangan. Tapi tidak untuk Mbak Encar. Ia dikubur dalam ketakutan, bukan dalam penghormatan. Dihilangkan dari desa, tapi tidak dari dunia. Desa Karangsari tak tahu bahwa mereka baru saja menanam dendam di bawah tanahnya sendiri. Dan tanah mulai membuka luka lamanya. Hari telah berganti. Tapi rasa mencekam tidak juga pergi dari desa Karangsari. Langit tetap kelabu, matahari seolah tak berani bersinar. Anak-anak tidak berani bermain. Ibu-ibu menutup jendela sebelum maghrib. Dan ayam jago milik Pak Naryo mendadak buta sebelah mata pagi ini, berdarah dari lubang hidungnya, tanpa sebab. Sementara itu, pohon nangka di dekat kuburan Mbak Encar, yang dulu hanya tempat berteduh, kini terasa seperti tempat berpijak sesuatu yang tak kasat mata. Anjing-anjing melolong saat lewat sana, dan daun-daunnya tak pernah lagi diam walau tak ada angin. Malam hari, rumah Bu Sarti. Bu Sarti, yang ikut memandikan jenazah Mbak Encar, tak bisa tidur sejak malam pemakaman. Hatinya gelisah, tubuhnya demam, dan matanya bengkak seperti habis menangis. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpi buruk menyambutnya. Mimpi, Bu Sarti berjalan di tengah ladang ilalang. Langit merah darah. Di hadapannya, berdiri sesosok pria renta berbaju putih lusuh dengan wajah membusuk, mata melotot, dan tali kafan menggantung setengah terlepas dari lehernya. Mbak Encar, dalam mimpi, kowe lali? Kowe sing luput aku durung rampung, kau lupa? Kau yang lalai? Aku belum selesai. Bu Sarti tersungkur, menangis, memohon. Tapi tubuhnya terasa membeku. Tak bisa bangun. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya merekah, tangan-tangan pucat keluar dari dalam tanah menarik kakinya. Hahaha, teriak Bu Sarti. Menjerit, ia terbangun dari mimpi itu sambil berkeringat dingin. Napasnya memburu. Tapi sesuatu terasa salah, ruangannya dingin. Terlalu dingin. Seperti di dalam lemari es, matanya bergerak ke pojok ruangan, ada sesosok berdiri di sana, pocong. Membisu. Tidak bergerak. Tapi menatap, kepalanya miring sedikit ke kanan. Tubuhnya melayang pelan mendekat. Innalillahi. Mbah, ampun, aku lupa, tapi aku nggak niat. Ucap Bu Sarti. Berbisik dengan suara tercekat, sosok pocong itu bergetar. Dari mulutnya keluar suara desisan panjang. Lalu sebuah kalimat lirih. Kowe kudu ngandani liyane opo sing sejatine kelakon. Kau harus memberitahu yang lain tentang kebenaran yang sesungguhnya. Tok tok tok, tiba-tiba suara ketukan di jendela terdengar. Saat Bu Sarti menoleh, sosok pocong itu menghilang. Keesokan paginya, Pak Lurah memanggil pertemuan mendadak di balai desa. Beberapa warga yang mulai mengalami kejadian aneh berkumpul. Rona wajah mereka gelisah.
Tak ada tawa. Tak ada rokok dibagikan. Yang ada hanya saling tatap dalam ketakutan. Kita tidak bisa tutup mata lagi. Banyak yang sudah melihat sesuatu. Dan kita semua tahu, kita tidak ikat tali pocongnya. Ujar Pak Lurah, aku melihat jejaknya sendiri, Pak. 3 malam berturut-turut. Lompatannya aneh, bukan seperti manusia, kata Pak Dul. Aku mimpi dia. Mbah Encar, dia bilang, kita harus membongkar apa yang dulu terjadi. Katanya belum selesai, ujar Bu Sarti. Lemas? Apa maksudnya belum selesai? Dia memang tukang santet, kan? Kenapa kita harus dengar permintaan dari arwah? Tanya Pak Rono. Ragu? Mungkin yang kita tahu selama ini salah. Mungkin kita terlalu cepat menghakimi. Jawab Pak Lurah, pelan. Malam berikutnya datang. Pohon nangka kembali bergoyang meski angin tak bertiup. Di rumah warga, lampu berkedip. Bayangan melompat di dinding seperti sedang berkeliling, dan di kuburan Mbak Encar, tanah mulai mengembung dari dalam. Bukan karena akar pohon, tapi karena sesuatu yang hendak keluar. Mbah Encar belum selesai. Ia bukan hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin menagih kebenaran. 3 hari telah berlalu sejak kematian Mbah Encar. Namun bukannya dilupakan, namanya justru semakin sering disebut. Dalam doa tergagap, bisikan takut, dan mimpi buruk yang datang tanpa aba-aba. Desa Karangsari kini seperti memanggil kenangan yang selama ini dibungkam. Sejak pocong Mbak Encar mulai menampakkan diri, satu persatu warga merasa ada yang berubah dari dalam tanah. Pagi itu, Pak Dul berjalan melewati area kuburan saat hendak memeriksa ladangnya. Namun langkahnya terhenti. Tanah di atas makam Mbak Encar menggembung. Bukan karena akar, tapi seperti ada yang bergerak dari bawah. Ia mendekat perlahan. Tanah itu, sebagian sudah retak. Seperti napas berat sedang menekan dari bawah. Astagfirullah. Iki ora lumrah. Ini tidak wajar, ucap Pak Dul, berbisik. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari tanah. Wekdale wis cedhak, waktunya sudah dekat. Sementara itu, di tempat lain, Pak Kasman, mantan kepala dusun yang dulu berkonflik dengan Mbak Encar, mengurung diri sejak malam pertama arwah gentayangan. Ia dikenal sebagai orang yang memprovokasi warga untuk menjauhi Mbak Encar karena menuduhnya menyantet istrinya yang meninggal mendadak 2 tahun lalu. Namun sejak pemakaman Mbak Encar, Pak Kasman tak bisa tidur. Ia mendengar suara gamelan kecil dari bawah lantai rumahnya. Wangi dupa bercampur bau bangkai memenuhi kamarnya setiap malam. Dan malam ini, sesuatu muncul dari balik lantai rumahnya. Sing sopo. Sopo iku? Tanya Pak Kasman. Gagap, ketakutan, dari bawah lantai yang sebagian lapuk, keluar asap tipis putih. Dari asap itu, bayangan Mbak Encar muncul setengah tubuh, matanya kosong namun menatap penuh tuduhan. Kasman. Kowe sing ngoyak aku, kowe sing gawe aku dikucilke. Kasman. Kau yang mengusirku. Kau yang membuatku dikucilkan. Tanya Mbak Encar, suara berat, lambat. Aku mung lindungi warga, Embah. Aku orang ngerti, jawab Pak Kasman, gemetar, ngerti utawa ora. Suaramu sing gawe aku dikubur tanpa ngelakoni pamit. Aku dituduh tanpa bukti.
Saiki kowe kudu nyekseni, tahu atau tidak. Suaramu yang membuatku dikubur tanpa sempat berpamitan. Aku dituduh tanpa bukti. Sekarang kau harus menyaksikan, ujar Mbak Encar. Pak Kasman terlempar ke belakang, terkena dorongan tak terlihat. Dari mulutnya keluar darah hitam, dan ia pingsan dengan tubuh gemetar. Mendengar semakin banyak warga diganggu arwah, Pak Lurah memutuskan membuka arsip lama Desa Karangsari di gudang kantor desa. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Catatan dari tahun 1985, tahun di mana orang tua Mbak Encar dibakar massa karena dianggap dukun santet yang menyebabkan gagal panen. Di dalam arsip, tertulis, warga membakar pondok keluarga Encar tanpa pengadilan, tanpa bukti. Anak mereka, Encar kecil, selamat dan dibawa ke rumah kakeknya di luar dusun. Jadi, Mbah Encar hanya mewarisi kebencian. Bukan menyebarkan kutukan? Tanya Pak Lurah. Pelan, malam tiba lagi. Langit tak berbintang. Pohon nangka kembali bergoyang. Dan kali ini, suara gamelan terdengar dari arah kuburan, perlahan. Suara itu berubah menjadi ratapan, nyekseni. 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 Saksikan, saksikan, saksikan. Karangsari belum tahu malam ini seseorang akan mati dalam ketakutan, dan nama Mbak Encar akan disebut, bukan dengan hinaan, tapi dengan permohonan ampun. Pagi itu, Desa Karangsari gempar. Di tepi sawah yang berbatasan langsung dengan pemakaman, ditemukan kain kafan terbuka. Tidak ada jenazah di dalamnya. Hanya bekas tubuh yang terbaring, tertinggal bau tanah basah. Rambut putih, dan gumpalan tanah dari liang lahat, yang membuat geger. Kain kafan itu milik Mbak Encar. Tapi, siapa yang membawa keluar? Dan yang lebih penting, kalau bukan jenazah Mbak Encar yang dikubur, lalu siapa yang bangkit? Warga mulai berdatangan ke sawah. Di sana, Pak Rono menunjuk ke arah bekas tapak kaki besar yang seperti melompat, bukan berjalan. Pola jejaknya melingkar. Ini bukan jejak manusia, Pak Lurah. Ini lompatan. Dan itu bukan pocong biasa. Itu nyawa yang gak terima, ujar Pak Rono. Panik, kalau benar ini kain kafan Mbak Encar. Lalu, siapa yang semalam dilihat Bu Sarti di depan jendelanya? Tanya Pak Lurah. Gemetar, bukan siapa, Pak. Tapi apa? Jawab Bu Sarti. Pelan, siang menjelang sore, terdengar teriakan dari rumah Pak Kasman. Warga datang berlarian. Pintu rumah terkunci dari dalam. Namun dari jendela terlihat isi rumah hancur, barang-barang berserakan, dan ada bekas telapak tanah membentuk pola lingkaran di lantai. Setelah didobrak, Pak Kasman hilang, tak ada jejak tubuhnya. Hanya tersisa kain sarung, satu lembar tali pocong, dan cakar tanah di dinding. Seperti seseorang mencoba keluar atau diseret paksa masuk ke dunia lain. Satu lagi telah dibawa, ujar Pak Lurah. Pelan, malam harinya, anak kecil bernama Ranti menghilang dari rumah. Saat dicari, ia ditemukan berdiri di samping sumur tua yang sudah puluhan tahun ditutup. Mbah bilang, "Jangan ditutup sumurnya." "Ada yang pengen bicara," kata Ranti. "Mata kosong, apa maksudmu, Nak?" "Mbah siapa?" tanya Pak Dul. "Mbah Encar." Dia bilang belum semua yang bersalah mengaku.
jawab Ranti. Tiba-tiba dari dalam sumur, terdengar suara gamelan kecil berdenting pelan, disusul suara napas berat dan pelan. Aku durung rampung. Pak Dul jatuh terduduk. Malam itu, warga akhirnya sepakat, pocong itu bukan hanya menakut-nakuti. Ia menghukum, ternyata. Pak Kasman bukan satu-satunya yang punya hubungan kelam dengan masa lalu Mbah Encar. Ada 3 orang lain yang ikut menyeret nama Mbah Encar dalam kutukan dan pengasingan. Bu Tarti penyebar gosip bahwa Mbah Encar punya boneka santet. Pak Bejo kepala ronda yang menghancurkan altar Mbah Encar saat pengusiran. Pak Karyo orang yang dulu membakar rumah keluarga Encar saat masih kecil. Mereka semua masih hidup. Dan sekarang, satu-satu mulai bermimpi mimpi yang sama. Kuburan terbuka. Nafas terhenti. Pocong datang memanggil, malam makin pekat. Desa Karangsari makin sunyi. Tapi dalam gelap, langkah-langkah berat terdengar berlompat, bukan dari tanah, tapi dari atap rumah warga. Dan kali ini, bukan satu pocong yang terlihat, ada 2, yang satu tinggi. Satunya lagi kecil, seperti anak kecil yang ikut tertawa lirih sambil menggerak-gerakkan kepala. Nama Bu Tarti dulu harum sebagai tokoh pengajian dan guru mengaji. Tapi warga lama tahu, ia juga orang pertama yang menyebarkan gosip bahwa Mbah Encar memelihara boneka santet. Desas-desus itulah yang membuat warga memutuskan hubungan dengan Mbah Encar tanpa tanya, tanpa selidik. Kini, Bu Tarti tinggal sendiri. Anak-anaknya sudah pindah keluar desa. Rumahnya di tepi kebun singkong, jauh dari rumah warga lain. Dan malam ini, ia akan dikunjungi. Sore hari, Bu Tarti pulang dari musala. Ia melewati kebun singkongnya seperti biasa. Tapi hari itu, tanah kebunnya terlihat aneh, lembek, meskipun tidak habis hujan. Ia melihat jejak kaki kecil, berlumur lumpur. Seolah anak kecil baru saja bermain di sana. "Siapa yang main ke kebunku?" tanya Bu Tarti. Berdiri diam, lirih, tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Bergerak, sesosok kecil, pocong anak-anak, matanya putih. Giginya mencuat seperti sedang tersenyum. Ia melompat. Pelan. Mendekat, Bu Tarti mencoba tenang. Ia berdoa, membaca ayat kursi, dan menyalakan dupa harum. Tapi semua itu tidak menghalau keanehan malam itu. Dinding rumahnya mengeluarkan darah. Dari celah di belakang rak kitab suci, menetes, makin deras, dan saat Bu Tarti hendak menelpon tetangga, telepon rumahnya berdering. Duluan, ia angkat. Tapi tak ada suara, lalu terdengar lirih, "Kowe ngapusi. Aku ora duwe boneka, kau berbohong." "Aku tidak punya boneka." Bu Tarti menjatuhkan gagang telepon. Tubuhnya mulai bergetar. Ia masuk kamar, mengunci pintu. Dalam kamar, ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto masa muda, saat Mbah Encar masih duduk di teras rumah panggungnya. Di belakang foto itu tertulis, "Encar, muridku yang paling pintar." Bu Tarti menangis, Aku dulu bangga padamu. Tapi aku takut saat orang-orang mulai benci kamu. Aku ikut benci juga. Aku ikut nyebar cerita tentang boneka itu," ucap Bu Tarti. Tiba-tiba, lemari di belakangnya terbuka sendiri. Dari dalam, jatuh satu boneka kecil, terbuat dari kain kafan,
penuh darah kering, padahal ia tak pernah menyimpannya. Lampu padam, rumah gelap, bau anyir menguar. Di jendela, wajah Mbah Encar muncul, menatap datar. Tidak marah, tidak sedih, tapi menunggu. Di belakangnya, Pocong anak kecil yang tadi di kebun. Ia kini masuk lewat celah pintu, tubuhnya melayang seperti boneka rusak. "Ampun, Mbah, ampun, aku salah, aku ikut nyebar fitnah," ujar Butarti, memeluk lutut, menangis. "Koe kudu nyebut jenenge. Seng gawe kabar iku. Dudu koe tok, kau harus sebut namanya. Yang membuat kabar itu bukan hanya kamu," ucap Mbak Encar dari luar jendela. "Berat, Pak Bejo," ujar Butarti. Keesokan paginya, warga menemukan Butarti di teras rumahnya. Tidak mati, tapi tak bisa bicara lagi. Mulutnya terkunci seperti dijahit oleh tangan gaib. Matanya memandang kosong ke langit. Di sampingnya, ada foto Mbak Encar dan boneka kafan berlumuran darah, dan cat merah bertuliskan, "Siji wis ngakoni, loro maneh kudu ngaku, satu sudah mengaku, dua lagi harus bicara." Bersambung ke part selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.